Maka ini cerita isu berikutnya yang seringkali muncul. Mungkin di Muhammadiyah juga menampung isu ini. Saya melihat ini dari sisi potensi spiritualitas dan bagaimana umat Islam menjalankan rukun Islam. Tapi sisi yang lain, Ibu Bapak, lagi-lagi saya kaitkan dengan potensi ekonomi yang bisa dimunculkan dari kegiatan ini saja. Mari kita lihat. Kemenak mengubah usulan biaya haji hari ini 94,3 juta. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuota haji dengan harga yang paling terjangkau. Kami bicara dengan para ekonom. Kami bicara bagaimana ekonomi yang gedenya minta ampun, yang masyarakat kita tidak hanya berangkat haji, tapi mereka juga umroh. Bahkan mereka ngutang bank. Ada yang juga menjual asetnya dengan segala cara mereka inginkan. Kenapa kita tidak melakukan kontrak jangka panjang untuk maskapai haji dari awal? Kita pasti akan mendapatkan harga yang paling kompetitif. Kenapa kita tidak membuat Wisma Haji Umrah Indonesia di Mekah dan Madinah? Kenapa? Uang itu akan kembali. Teman saya pelaku pariwisata menyampaikan begini, Tiongkok itu membuat aplikasi fintech. Kemudian dia promosi pariwisata. Pariwisata kemana? Ke Bali, Bapak Ibu. Ketika mereka pergi ke Bali, yang menarik, kamu nanti kalau pengennya ke Bali, toko yang harus kamu kunjungi ini. 1, 2, 3, listnya ada. Pada saat itu kemudian ditunjukkan oleh dia, di situ ada fintech yang kamu bisa pakai. Fintechnya dari Tiongkok. Yang menarik, barang-barang yang boleh dibeli di situ pun disampaikan. Kamu bisa belanja ini, itu, dan nanti dikirim secara online. Yang saya kaget ketika itu adalah ditunjukkan kepada saya, Pak Ganjar, tebak, kira-kira produk apa yang paling diminati oleh turis Tiongkok? Saya pikir rajutan, saya pikir baju di Bali, saya pikir ukiran. Yang saya kaget ternyata nomor 1 kasur latex. Kenapa? Ternyata barangnya ada di Tiongkok, didiskon besar-besaran, ditaruh di tempat wisata, dan dibeli oleh mereka sendiri, menggunakan fintech mereka sendiri, dan dikirim dari tetangganya sana ke tetangganya sana tanpa harus masuk ke Indonesia. Dan duitnya kembali ke sana. Bapak Ibu, ini sebuah kecanggihan ekonomi dengan sistem yang dibangun, dengan fasilitas digitalisasi dan IT yang mendekati sempurna, dan kemudian dia bisa memainkan dan uang itu kembali ke tempatnya. Bapak Ibu, ini tantangan. Maka kalau kita bisa membuat wisma haji, umroh, berapa orang yang akan menginap di situ, dan itu menjadi PNBP kita kalau negara yang memiliki. Kalau swasta yang memiliki, maka itu orang Indonesia yang kira-kira akan membelanjakan. Juga kita bisa melakukan pengambilan sisa kuota dari negara lain, ini hanya butuh lobby saja. Dan perbaikan manajemen kuota daerah. Inilah angka-angka yang sebenarnya ada dari beberapa isu Bapak Ibu yang hari ini menjadi perhatian kita bersama, dan saya coba ambil dari sisi ekonominya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.